Hmm, Ini pertama kalinya ya buat kita pembelajaran secara online. Jadi ini event dari Himanika yang sudah di ACC Prodi. Lalu saya sama Himanika, kenapa sih kok ada seperti ini? Ya, supaya biar kita kompetensinya sama kayak yang di dunia kerja dan semua bisa coding pemrograman. Sebenarnya nggak susah. Jadi kayak gini. Terus pertama awalnya kita akan belajar tentang CRUD, CRUD. Artinya create, read, update, dan delete. Apa sih? Create adalah membuat data, read membaca data, update mengupdate atau mengedit data, dan delete menghapus data. Jadi kasih contoh kayak gini. Pertama jangan lupa nyalakan dulu examnya. Nah, mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan ke depan kita akan belajar cara membuat ini. Mungkin sudah pernah ya, tetapi dulu kita menggunakan Laravel. Tapi kalau saat ini kita hanya menggunakan PHP, MySQL, dan untuk pengembangan ke depan menggunakan Bootstrap. Jadi kita akan membuat seperti ini, tambah karyawan, seperti ini, edit, dan hapus. Nah, terus ini baru pengembangan tanpa menggunakan CSS atau Bootstrap atau apapun. Terus pengembangan selanjutnya kita akan buat seperti ini. Jadi akan bertahap. Terus untuk pengembangan ketika sudah uh, menguasai semua, kita akan membuat yang seperti ini. Jadi konsep dasar membuat website atau hmm, sistem informasi adalah CRUD. 1 bulan ke depan kita akan belajar ini: XML, CSS, PHP, dan MySQL. Ya mungkin semua teman-teman udah paham dan udah mengerti. Tapi kita akan memulai dari awal, benar-benar dari awal cara menulis XML, cara menulis susunannya, div, dan kita akan belajar benar-benar dari dasar supaya semua bisa sama-sama mengerti. Oke, jadi nyalakan dulu exam kalian, terus kita buka folder ke exam, htdocs, lalu bikin folder baru, kasih nama latihan HTML gitu, mungkin gini. Terus oke, terus arahin aja ke text editor kalian, mau pakai Sublime Text atau folder, lalu memasukkan folder di dalam text editor kalian. Kita akan memulai menulis HTML. Jadi seperti ini biasa tulisan HTML, doctype HTML, HTML, head, title, head, body, lalu ditutup lagi dengan HTML. Title nggak usah diisi. Lalu kita akan menulis huruf pertama kita, yaitu seperti ini. Jangan lupa di save as, kasih nama index.html. Jadi seperti ini, misal belum files index.html kayak gini. Yes. Lalu kita akan coba jalankan dan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ketika sudah muncul tulisan Hello World di sini, berarti
kita sudah berhasil memasukkan teks HTML kita ke dalam localhost, dan jangan lupa ini ditulis dengan folder yang sesuai dengan kita tadi, dengan yang kita tulis tadi, dengan yang kita buat. Udah? Atau kalian bisa mencoba menulis title. Title akan mungkin gini, membuat HTML. Nah, title akan tertulis di sini. Jadi, ketika kalian sudah selesai berhasil dengan Hello World ini, kita akan membuat teks HTML kita dengan CSS. Nah, awalnya tulis saja di title mengenal div ID dan div class. Bagi yang belum tahu, div itu kepanjangannya dari division dengan penulisan seperti ini, div, yang berarti kita script ini, sintaks ini untuk mengelompokkan script kita di dalam satu kesatuan. Di misal kita menulis hello world. Nah, ini adalah script yang satu. Terus kita menulis lagi saya siapa. Ini adalah script kesatuan yang disatukan dalam div. Lalu langsung saja di sini kita akan belajar div class dan div ID. Langsung saja tulisannya seperti ini, div class. Misal kita akan membuat kotak. Kasih nama kotak 1. Copy saja. Copy lagi. Kotak 3. Kotak 2. Terus kita akan menulis judul. Mengenal kelas dan Oke. Ini adalah div class. Lalu kita akan menulis div ID. Div ID kotak. Tulis saja kotak 4. Kita save. Lalu kita jalankan pada browser kita. Nah, ini masih polosan seperti ini. Kenapa? Karena kita belum memberi CSS pada teks HTML kita. Jadi masih berwujud polosan. Nah, terus caranya biar ini menjadi lebih berwarna, ada stylenya, istilahnya seperti itu. Bagaimana? Dengan cara kita membuat file CSS di dalam folder yang sama. Kita membuat saja file CSS. Mungkin di save dulu. Save, kasih nama style.css seperti ini. Nah, kita tulis color orange. Sorry.
kita akan membedakan div class, menambahkan div class dan div ID dengan style CSS pada kali ini. Dan perbedaannya adalah div class ini bisa digunakan untuk berulang kali. Dengan kita menuliskan satu CSS class bisa digunakan untuk berulang kali. Seperti 3 kotak ini, dia akan menggunakan div class dengan penulisannya menggunakan titik dot kotak, lalu kita kasih padding 50 px, kita tulis width 100 px, color range. Nah, penulisan CSS ini padding with color margin. Ini adalah CSS yang digunakan untuk mengedit ini. Kita penulisan seperti ini. Kita akan langsung lihat hasilnya seperti apa dalam teks HTML kita. Tetapi jangan lupa kita harus menulis untuk menghubungkan teks HTML kita dengan CSS yang kita buat. Kita harus menulis ini. Langsung saja tulis style.css. Lalu kita save. Lalu kita buka project kita lagi. Nah, dia sudah ada kelas atau CSS-nya dengan sintaks yang kuberikan tadi. Nah, ini kok bisa? Kok bisa artinya padding with color? Lah, ini dapatnya dari mana? Kalian bisa searching aja di Google. Ini. anymedia.com 50 sintaks CSS lengkap. Nah, ini kegunaan padding, memberikan jarak dari atas samping bawah masing-masing 20 px. Terus color, position, text align, mengatur rata tengah kiri kanan. Jadi, tahu kan perbedaannya? Yang sudah diberi teks CSS dan belum diberi teks CSS. Tulisan ini juga sudah diberi teks CSS dengan teks CSS-nya ini, yaitu H1. Lalu kita membuat teks tulisan yang tidak diberi CSS. Jadi seperti ini. H2, tulisan ini tidak diberi CSS. Kita save. Nah, tulisan ini berwujud normal dan tidak ada warna ataupun desain. Oh iya, kalian bisa juga mengganti sintaks ini menjadi warna terserah kalian. Kayak misal ini tak ganti blue. Nah, jadi seperti itu CSS. Dan sesuai janji, saya akan menerangkan apa yang dimaksud div ID pada CSS. Div ID pada CSS penulisannya menggunakan tagger. Perlu diingat ya, bisa ambil kertas dulu untuk diingat-ingat. Jadi, kalau div class ini digunakan berulang-ulang. Jadi bisa di-repeat, digunakan berulang-ulang. Dan penulisannya pada CSS menggunakan titik. Kalau div ID hanya bisa digunakan satu kali.
karena dia unique number dan penulisannya menggunakan tagar. Mungkin bisa ditambahkan di catatan pribadi kalian. Kita langsung saja praktek. Tagar, kotak. Terus kita tambahkan, kita copy dari sini aja. Bedakan paddingnya 30. Bitnya mungkin ditambah 200. Dan warnanya diganti red. Nah, seperti ini. Oke, studi kasus kali ini adalah jadi kalian membuat menambahkan background di sini seperti ini, dan kalian menambahkan kotak seperti ini. Tentu saja menggunakan div ID dan div class. Warnanya terserah kalian, tetapi hasil outputannya bakal seperti ini. Oke, jadi sekian dulu materi untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.